Ini temanya kebencian. Tapi kebencian bukan kebencian secara umum ya, ketika kita membenci yang di luar diri. Nah, malam hari ini kebencian yang khas. Masih ada hubungannya dengan jiwa dan kepribadian kita. Jadi istilahnya kalau dalam dunia psikologis self-hatred atau self-hate. Benci pada diri sendiri. Ini yang seperti ini kelihatannya belakangan banyak. Apalagi anak-anak muda. Banyak yang stres, banyak yang depresi, banyak yang galau, kecewa dengan dirinya sendiri. Benci dengan dirinya sendiri. Banyak yang sudut pandangnya tentang dirinya sendiri selalu negatif. Nah, malam hari ini kita obrak-abrik itu ya. Seperti apa sih mentalitas yang benci diri ini? Baik, bismillah. Kita mulai saja biar tidak panjang-panjang pengantarnya. Kita lihat ciri-cirinya dulu. Ini dulu pernah kita bahas sekilas ketika kita membahas self-love, cinta diri. Nah, malam hari ini lawannya, self-hatred. Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah-apalah, wis pokoknya. Sudah tidak ada nilainya. Jadi, padahal ada pinternya loh diri ini. Tapi kamu lihat wajah. Wah, wajah saya itu jelek. Sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh. Di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Oh, kamu tidak bangga. Kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi yo kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuhmu. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma 1, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu. Wis waduh, beratnya hidupku. Mau cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self-hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatifnya. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu, males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan, saya juga males sebenarnya tapi nilaiku kok jelek ya misalnya. Kamu bandingkan dirimu dengan teman. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi, tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai, saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self-hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Jadi, ojo dibanding-banding ke. Kama Kola lagu dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaanmu. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder, padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi.
Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang. Terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset. Self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Oke, padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak, kamu terus tambah tidak pede lagi. Nah, ini self-hatred, siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ini mesti karena teman sendiri sih ngomongnya mesti ngono. Coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok tidak senang dipuji orang? Itu paling basa-basi, Pak. Itu tidak serius mesti. Ini self-hatred. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakitiku. Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Kamu basa-basi ya, mau ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku nih. Bajuku ada yang salah enggak? Terus rambutku ada yang keliru enggak? Pokoknya aku kelihatan pucat enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa ya aku? Kurang apa ya aku? Itu salah. Padahal orang di pinggir jalan itu kan ya biasa kan ada orang lewat ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Wah, mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat ya biasa saja. Tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti. Ngomong jelek ngerasani ya mesti. Akhirnya kamu gitu, curigamu. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu enggak suka kamu semuanya. Ini self-hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah. Kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang ini. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mas itu di mulutnya ada nasinya loh. Wah, kamu malunya kayak habis melakukan apa. Biasa saja, ya kritik kecil saja. Sederhana saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting. Tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik, ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Jadi ini berarti kalau teman-teman sering begini ya coba dicek jangan-jangan ada gejala self-hatred tadi. Jadi kita terlalu benci dengan diri kita. Jadi kita waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ada orang kritik kita merasa wah ini aku jelek ini. Padahal mungkin kritiknya itu hanya bagian tertentu dari diri kita. Mungkin baju kita, mungkin kritik potongan rambut kita atau ngeritik wajah kita yang pucat karena jarang tidur. Tapi kita merasa diserang semua aspek diri kita. Nah, tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri.
Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik. Kalau teman-teman kok misalnya posting apa di medsos, terus dikritik orang, kok teman-teman langsung panik, itu jangan-jangan ada gejala ini. Padahal ya biasa saja orang, apalagi di medsos. Kadang di medsos itu yang ngeritiknya iseng saja. Ini kok isinya muji-muji semuanya, tak tambahi kritikan yang misuh-misuh lah sekali-sekali. Padahal itu iseng saja dan kamu nanggapinnya serius. Kamu tidak bisa tidur gara-gara satu komen itu, padahal 100 komen positif. Hanya satu komen yang negatif, kamu terus tidak bisa tidur. Wah, ini harus diperbaiki lagi, ini harus diubah. Akhirnya kamu ubah. Dan terbalik akhirnya, yang muji satu, yang 100 tidak suka. Gara-gara kamu mudah panik. Nah, itu jangan-jangan kita agak self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri sehingga salah kecil satu saja kita anggap salah banyak yang besar. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku tidak betah dekat dengan orang lain. Nah, ini cara berpikir seperti ini ya, kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Ini mirip minggu lalu ketika orang agak antisosial. Kalau bergaul, adaptasinya lama. Dia menganggap dirinya susah nyambung dengan orang lain. Ini self-hatred mindset. Bahkan sampai yang terakhir tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi. Cita-citanya apa mas besok kalau sudah lulus kuliah? Tidak tahu saya apa ya saya bisa, apa ya saya mampu, apa ya saya... Ya, kalian kalau jawabannya begini ada gejala self-hatred. Kalian tidak percaya diri bahwa kalian bisa. Sudah lulus sampai semester 6, sekarang bisa apa? Tidak bisa apa-apa saya itu Pak, tidak tahu ini. Itu rada minder gitu, jangan-jangan kalian benci dengan dirimu sendiri di kadar tertentu. Padahal ya kamu bisa, ya sedikit-sedikit saya bisa lah Pak filsafat, meskipun tidak terlalu dalam, tapi ya ngerti lah saya. Nah itu masih mending, tapi kan banyak orang, saya tidak tahu mungkin ada efek dari gaya orang timur yang lebih suka tawaduk. Jadi gayamu kayak tawaduk padahal sebenarnya minder. Jadi tidak percaya diri. Nah, ini coba kalian renungi ya. Ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Misalnya quotes ini. Kalau engkau mempercayai, engkau akan terbunuh. Trust gets you killed. Kalau engkau mencintai, engkau akan tersakiti. Kalau engkau apa adanya, engkau akan dibenci. Oh ini quotes ini mungkin kadang-kadang kita pakai. Jangan mencintai, nanti kamu tersakiti loh. Kamu hidupmu jangan apa adanya, nanti kamu dibenci orang. Jangan banyak percaya, nanti kamu dikhianati loh. Ini kan kalimat-kalimat yang membuat kita mundur, membuat kita takut maju. Jadi akhirnya ya kita hidupnya defensif. Padahal kan hidup yang defensif itu kan tidak enak. Kayak sepak bola itu kan kalau bertahan saja kan kita nontonnya tidak enak. Sepak bola kok parkir bis, kan kita sering begitu. Maka hidupmu ya jangan parkir bis. Jadi kamu takut ngomong karena khawatir salah. Kamu takut maju karena khawatir jatuh. Kamu takut mencintai karena khawatir disakiti. Kamu takut mengekspresikan diri karena khawatir dibenci.
Akhirnya kamu tidak ngapa-ngapain. Jadi, ya tidak apa-apa sih kamu mengekspresikan diri. Kalau salah kan nanti ada yang ngingetin. Yang buruk itu kalau sudah diingetin bahwa kamu salah, tidak mau memperbaiki. Ini baru buruk. Tapi jangan tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu tidak ngapa-ngapain, tidak ada perbaikan dalam hidup kita. Bagaimana orang bisa ngontrol apakah ungkapan diri kita itu baik atau buruk kalau kita tidak mengungkapkan diri. Jadi, maka pertama-tama ayo menata hidup kita, ayo kita cintai diri kita. Tidak mungkin seperti di self-love dulu, tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita tidak bisa mencintai diri kita. Itu teori dasarnya itu. Oke, kita mulai. Nah, ada 2 quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain, tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan duniamu. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentangmu. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita, tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, ya teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter aku. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita, ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, nah makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, yuk kalau bisa yuk berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita. Masa enggak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, wah kamu temanku ya, kamu baik-baik ya, ngono. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap iki waras apa ndak anak ini. Coba kamu ajak ngobrol temanmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senengnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin-kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa, oh ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Nah,
Nah, itu terus kalian bisa membahagiakan dia. Membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini, Pak. Oh ya, berarti sesuk setengah saja ngajinya. Terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau, wah saya kalau dipotong-potong tidak tuntas Pak, enaknya yang ini. Coba kamu pahami dirimu. Enaknya bagaimana? Terus kamu turuti. Tidak harus selalu ikut orang lain. Wah saya yang lain ke sana, ya saya ke sana. Tidak. Coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya. Biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri. Oh ya, ini positive self-talk. Kan tadi ada kalimat-kalimat buruk yang saya sampaikan di depan. Aku tidak mampu, aku ini rusak, apapun yang terjadi mesti salahku dan lain sebagainya. Ayo mengafirmasi diri ya dengan kalimat-kalimat ini. Ini kemarin kelihatannya waktu self-love juga saya sampaikan. Sering-sering bilang pada diri kita bahwa kehadiranku di muka bumi ini istimewa dan tidak sia-sia. Jangan menganggap aku tidak berarti, aku tidak bernilai. Semua ciptaannya Allah itu bermakna bernilai. Makanya ada ayat yang menyatakan afa hasibtum annama khalaqnakum abasan. Apa engkau anggap kami menciptakan kalian itu main-main saja? Tidak, semua makhluk bernilai apalagi manusia seperti kita. Maka sering-sering bilang, aku ini berharga. Tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Kemudian tegaskan juga dalam diri kita, pikiran kita, pandangan kita, prinsip hidup kita, semua yang baik dalam diri kita itu hakikatnya anugerah dari Allah yang berharga. Sekecil apapun. Pak, ilmu saya itu hanya sedikit kecil, yaitu juga anugerahnya Allah loh, cahaya dari Allah, sekecil apapun. Kemampuan saya hanya ini, meskipun itu kecil dari Allah, syukurilah, gembiralah, Allah masih memberi kita anugerah itu. Nah, ini untuk biar kita tidak keluar dari jalur syukur tadi. Yang ketiga, aku fokus pada apa yang bisa aku kontrol, selebihnya pasrah saja pada Allah. Kuatku ya hanya sholat yang wajib-wajib ini saja sementara. Sisanya pasrah pada Allah. Mohon ampun ya Allah, saya masih belum bisa sholat malam secara istiqomah. Yang istiqomah baru sholat wajib saja. Ini fokus pada yang bisa aku kontrol. Karena kalau sholat malam kan setelah tidur. Kalau sudah tidur saya sulit bangun ya Allah. Nah, kalau sulit bangun di luar kontrol kita. Jadi pokoknya dalam hal yang saya mampu, saya jalankan semaksimal mungkin. Itu saja. Sisanya pasrah sudah pada Allah. Yang di luar kuasaku. Dan yang terakhir, nyatakan bahwa terima kasih ya Allah, semakin aku paham diriku, semakin aku kenal padamu. Betapa engkau maha besar. Baik, saya kira itu ya teman-teman. Untuk malam hari ini, semoga sedikit banyak mengurangi kebencian kita pada diri kita sendiri, menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluknya Allah yang berharga. Nilai diri kita yang berharga jangan kita jatuhkan sendiri. Baik lewat perspektif negatif seperti self-hate tadi, juga lewat perilaku-perilaku negatif. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini.